Oke, halo, selamat sore. Oke, kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang diferensial ya atau turunan. Ini mungkin sering dipelajari di kelas, ada di kelas 11 dan kelas 12 ya. Dan itu adalah dasarnya gitu kan. Nah, tapi saya di sini akan mencoba menjelaskan apa sih diferensial itu kan. Karena ketika kita di sekolah itu biasanya kita langsung eh, ada rumus kan gitu. Nah, sekarang kita akan lebih perinci apa itu diferensial gitu ya. Jadi diferensial tersendiri ini adalah eh, kita menghitung perubahan ya. Perubahan, ya. Perubahan apa? Nah, anggaplah misalkan dalam suatu fungsi persamaan kurva seperti pada gambar di sebelah kiri ya, boleh dilihat. Nah, nanti kita di sini akan mencoba menghitung perubahan Y ya, perubahan Y terhadap perubahan X ya. Oke. Jadi ketika X-nya berubah, Y-nya kan akan berubah ya. Tapi di sini kita akan menghitung perubahan secara total ya atau rata-rata ya gitu. Perubahan rata-rata ya. Dimana perbandingan Y terhadap perubahan X ini bisa kita sebut juga sebagai laju ya. Oke, jadi diferensial ini nanti akan menghitung laju perubahan rata-rata ya. Satu variabel Y dibandingkan dengan variabel X, di mana variabel-variabel ini nanti bisa kita masukkan besaran-besaran yang ada di eh, dunia nyata gitu ya, kayak kecepatan ya kan, atau percepatan, atau jarak, atau waktu. Nah, di sini kita misalkan dengan suatu variabel ya kan, variabel Y dengan X. Nah, langsung aja coba perhatikan grafik di sini ya. Di sini ada suatu kurva. Misalkan saya akan kasih saja kurva ini itu adalah kurva Y sama dengan Fx gitu ya. Oke. Nah, ini kan sumbu Y di sini ya. Ini sumbu Y, oke. Di sini adalah sumbu X. Nah, kita akan menghitung perubahan rata-rata ya. Untuk menghitung perubahan rata-rata ini kita harus ambil dua titik ya. Misalkan saya punya suatu titik, anggap aja di sini ya. Nah, misalkan di sini nih ya. Ini adalah X, berarti ketika X, Y-nya adalah Fx ya. Dan saya akan ambil juga suatu titik di sini. Oke. Jadi ini kita tarik ke sini. Nah, misalkan lihatlah dua titik ini ya. Nah, kita akan menghitung perubahan rata-rata ini. Berarti untuk menghitung perubahan rata-rata, karena ini kan dia melengkung ya. Namanya kurva kan melengkung dong. Yang namanya melengkung berarti perubahannya itu tidak konstan ya. Nah, kita akan mencari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata berarti kita harus bentuk kedua titik ini menjadi garis ya supaya perubahannya konstan ya. Lihat, ini kalau misalkan garis, pasti perubahannya konstan ya. Kalau dia kurva, ini nggak konstan. Lihat di sini naiknya dikit. Makin sini naiknya makin tinggi. Nah, kita akan cari rata-ratanya, berarti kita harus buat garis, ya kan? Nah, untuk mencari garis di sini, coba kita lihat ya. Nah, untuk mencari garis di sini, perubahan di sini, artinya kita membutuhkan berapa perubahan X-nya dan berapa perubahan Y-nya ya. Coba kita lihat ya. Ini adalah perubahan X-nya nih, lihat. Misalkan kakak akan kasih di sini perubahannya itu sebesar H ya. Berarti titik di sini apa? Ya udah, berarti sini adalah X tambah H, ya enggak? Ya kan? Kalau misalkan di sini 2, misalkan di sininya 2, H-nya berarti di sini tinggal 2 ditambah 2, 4, ya kan? Nah, kayak gitu. Oh, berarti ketika di sini X-nya itu adalah X tambah H, berarti sumbu Y-nya apa? Berarti tinggal kita ganti aja X di sini dengan X tambah H ya, disubstitusi. Berarti ini X tambah H. Oke, jadi kita punya dua titik dan kita akan cari perubahan rata-ratanya ya. Nah, untuk mencari perubahan rata-rata, coba lihat ya, perhatiin nih. Ini grafik ini kan kompleks banget ya. Titik-titiknya kan banyak banget nih. Ya enggak? Ini banyak banget kan titik-titiknya. Sampai tak hingga. Nah, untuk mencari rata-rata dari perubahan setiap titik ini, kita akan ambil dua titik ini, perubahan X-nya akan mendekati 0 gitu ya. Saking deketnya, dia hampir mendekati 0 atau sampai nggak ada perubahan kan. Sampai kayak nggak ada perubahan itu, mendekati 0. Supaya apa? Supaya perubahannya ini sangat spesifik ya gitu. Jadi kita akan menghitung yang sangat spesifik. Jadi perubahan di sini berapa, setiap titik di sini berapa, berapa. Ini kan sangat rinci banget ya. Nah, perubahan rata-rata itu berarti kita akan buat ini menjadi garis ya. Nah, untuk mencari garis kita harus tahu perubahan Y dengan perubahan X-nya. Nah, untuk perubahan X-nya itu delta X-nya adalah sebesar H ya kan. Nah, untuk delta Y-nya
Coba lihat. Berarti tinggal kurangin aja. Ini kurangi ini ya. Gitu. Berarti apa? F X tambah H dikurangi Fx ya gitu. Ini perubahannya ya. Nah, delta Y-nya, kalau delta X-nya, ini dikurangi ini kan. X tambah H dikurangi X ya. Nah, karena di sini titiknya akan kakak kasih deket banget nih ya. Ini kan sampai dia mendekati 0 ya. Supaya nanti setiap titiknya itu bisa dicari perubahannya kan. Berarti kita akan gunakan konsep apa? Limit ya. Jadi si H-nya ini nih, H-nya ini selisih X-nya akan kakak kasih mendekati 0 ya. Saking deketnya gitu kan. Kalau misalkan ini ada garis, ini 1 sampai 5. Nah, ini kita akan cari perubahan di setiap titik-titiknya gitu. Di sini, di sini, di sini, 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 sampai detail banget sehingga perubahan dua titik ini mendekati 0 ya, mendekati 0 itu. Saking spesifiknya ya. Nah, berarti kita tulis aja. Ini kita akan gunakan konsep limit, ya kan? Limit di mana H-nya ini mendekati 0. Ya, di mana hanya ini mendekati 0. Untuk limit perubahan apa ya? Perubahan Y terhadap perubahan X. Coba lihat perubahan Y-nya ini kan. Perubahan Y-nya itu dari sini ke sini, tinggal dikurangin aja kan. Kayak misalkan ini 4, ini 2, berarti perubahan ini berapa? Tinggal 4 dikurangi 2, ya kan? 2 ya. Berarti kalau ini bentuknya kayak ini, Fx tambah H dikurangi Fx. Yuk taruh Fx tambah H dibagi Fx. Dikurangi Fx. Sorry. Oke, bagi perubahan X-nya apa? Perubahan X-nya ya sebesar H ya. Dimana H ini nanti akan mendekati 0 ya. Saking deketnya gitu. Perubahannya saking deketnya banget. Gak nyampe 0,1 ya. Hampir mendekati 0. Mungkin 0,0000001 gitu ya. Nah, berarti untuk mencari diferensial atau perubahan dari Y ya kan terhadap X, perubahan X terhadap Y itu kita bisa gunakan limit Fx tambah H dikurangi Fx dibagi H ya, di mana H-nya ini mendekati 0. Kita kasih dulu kurung. Nah, ya. Gitu. Jadi setiap titik beda nih, misalkan titik di sini berapa perubahannya. Kalau X-nya berubah segini berapa Y-nya? Segini berapa? Rata-ratanya ya. Karena kita mencari rata-rata berarti kita harus ubah ke dalam garis. Nah, kalau kamu lihat ini itu sebetulnya apa sih? Nah, ini juga disebut sebagai gradien atau kemiringan ya. Nah, jadi gradien atau kemiringan. Oh, berarti artinya kurva ini kalau kamu turunkan satu kali nih ya, nanti akan menghasilkan suatu gradien atau kemiringan ya. Jadi setiap titik ini nanti kemiringannya akan berbeda nih perubahannya. Di sini, di sini, di sini, di sini akan berbeda ya. Setiap X-nya berubah, Y-nya juga akan berubah ya. Nah, di sini kita cari perubahan X-nya yang sangat mendetail banget, bahkan sampai mendekati 0 ya. Jadi detail banget, kita akan cari rata-ratanya. Oke, contoh ya, kita kasih contoh nih, pakai warna ungu. Oke, contoh. Misalkan diketahui fungsi Y sama dengan 2x kuadrat ya gitu. Atau x kuadrat aja deh. Nah, gimana cara mencari turunan dari sini ya? Turunan itu berarti perubahan Y terhadap perubahan X ya kan? Berarti kalau kita cari simbolnya gini ya, DY per DX-nya berapa tuh? Nah, berarti ini kita bisa gunakan konsep limit. Limit H mendekati 0, lihat nih. Fx tambah H. Ini kan Fx-nya nih, ya. Atau kalau ini tulis ya itu kan sama dengan Fx nih. Fx-nya itu ini. Kalau kakak ganti ininya Fx plus H, berarti X di sini juga harus diganti oleh X tambah H ya. Nah, kayak gitu ya. Dikurangi Fx. Kalau Fx ya ini ya. Gitu. Jadi kalau misalkan dalamnya diganti nih, misalkan Fa, berarti ini diganti A, X-nya jadi A kuadrat. Kalau Fxh berarti X yang di sini diganti jadi XH kuadrat. Kalau di sini Fx tambah H, berarti X yang ini diganti dengan X tambah H kuadrat ya, kayak gini nih. Oke. Nah, setelah kayak gini gimana? Tinggal kita cari ya, tinggal kita cari bawahnya berapa nih, coba. Dibagi H ya. Kita pakai garis aja supaya rapi. Tinggal bagi aja, bagi H ya kan.
Nah, kamu kan udah belajar limit di kelas 11 ya. Coba nih, jabarin. Bisa nggak ke bawah ya? Oke, limit H mendekati 0. Ini jabarin nih jadi apa? X kuadrat. Terus ini kali ini. H dikali X dikali 2. 2XH ya. Tambah 2XH. Terakhir yang belakangnya kuadratin. H kuadrat dikurangi X kuadrat dibagi H ya. Nah, ini H-nya nggak boleh langsung dimasukin ya. Kalau langsung dimasukin nanti jadi 0 per 0 pasti. Oke, setelah ini kita coret dulu nih, kan ada yang sama nih. X kuadrat dikurangi X kuadrat habis. Tinggal tersisa ini kan. 2XH ditambah H kuadrat dibagi H. Ya kan? Nah, lalu ada yang sama di atas. H-nya kita keluarin dulu satu. H-nya keluar berarti tinggal 2X. Yang ini tinggal H doang ya. Dibagi dengan H ya. Nah, kenapa kita keluarin H-nya? Supaya bisa dicoret dengan yang bawah. Nah, kita coret. Berarti tinggal tersisa 2X tambah H. Nah, sekarang baru boleh masukin H-nya mendekati 0. Berarti ya udah H-nya kita ganti dengan 0. Jadi 2X. Oh, kesimpulannya apa? Kalau fx-nya itu x kuadrat ya nih ini. Berarti turunannya ya atau dy per dx itu sama dengan 2x. Ini turunannya ya gitu. Ini dalam bentuk garisnya atau gradiennya gitu ya. Dimana h-nya ini mendekati 0 ya. Selisih x ini mendekati 0. Jadi sangat dekat banget nih jarak-jaraknya ya. Pada setiap garis ini titik-titiknya sangat detail banget itu. Oke. Nah, kalau udah kayak gini gampang aja. Kalau misalkan x-nya 2, berarti substitusi. Berarti hasil y-nya tinggal x-nya diganti 2. 2 kali 2, 4. Kalau x-nya itu 2,1, berarti y-nya 2,1 kali 2, 4,2. Nah, ini bisa dicari ya kan? Dan seterusnya sampai dia x-nya tak hingga gitu ya. Kita bisa mencari nilai perubahan y terhadap perubahan x. Jadi kalau x-nya berubah, walaupun detail banget, y-nya juga akan berubah gitu kan. Nah, ini yang menggunakan aplikasi limit ya. Atau kalau misalkan turunan yang di sekolah itu biasanya udah dikasih tahu nih rumusnya. Ya kan? Nah, kalau di sekolah biasanya kayak gini nih. Kalau ada suatu fungsi fx ya kan. Ini rumus langsung cepatnya ya gitu. Gak usah pakai limit. Fx sama dengan misalkan ax pangkat n nih. Nah, untuk turunannya gimana ya? Turunan itu bisa pakai aksen gini ya, atau dy per dx. Turunannya tinggal gini, a dikalikan dengan n, x pangkat n-1 ya. Jadi, n ini dikalikan dengan a nih. Ya enggak? Tuh, dikalikan, terus pangkatnya kurangin 1. Gitu. Coba kita coba yang soal tadi ya, fx-nya itu adalah x kuadrat. Lihat nih. Berarti turunannya apa? Kalau kita pakai cara ini berarti 2 kalikan ke depan ya. Karena di sini angka 1 berarti 2 kali 1 2 ya. 2 terus pangkatnya kurangin 1. 2 kurangin 1 1. Atau bisa kita tulis 2x. Nah, ternyata match ya. Atau sama. Tinggal digunakan konsep yang mana ya gitu. Oke. Nah, jadi awal mulanya rumus ini itu sebetulnya nih rumus cepat yang ini itu ya dari limit yang tadi ya. Tinggal kamu buktikan aja nanti ketika fungsinya itu x pangkat n ya. Oke. Jadi kalau di sekolah langsung kayak gini, tapi asal usulnya ya dari sini ya. Jadi kamu harus tahu dulu asal usulnya itu dari menggunakan limit ya, dimana limit itu adalah perubahan x-nya ini sangat mendekati 0 ya. Jadi sangat deket banget ya, ya kan? Sangat deket banget. Kayak misalkan dari ini 0, ini 1 misalkannya, ini berarti nggak nyampe 2 nih, dia mendekati 0 nih perubahannya, kayak misalkan 1,000000001. Ini sangat mendekati 0 perubahannya kan. Pendekatannya perubahannya kecil banget. Jadi sangat detail banget kita mencari perubahan rata di mana ketika x-nya berubah, y-nya juga berubah gitu ya. Jadi paham ya? Silakan nanti dibuktikan lagi dengan contoh soal yang lain. Nah, biasanya kalau kelas 12 nanti bentuknya udah bukan aljabar nih, ada trigonometri. Nah, silakan dibuktikan yang trigonometri ya. Coba. Nanti ya kayak ini nih. Kayak misalkan
ketika fx-nya itu sin x, ternyata kalau di buku-buku sekolah kan langsung diketahui tuh turunannya itu adalah cos x. Nah, gimana tuh? Coba kamu buktikan nanti ya. Dibuktikan menggunakan konsep limit tadi ya. Coba dibuktikan. Nanti silakan di cari jawabannya berapa ya. Apakah benar menggunakan limit fx ini turunannya menjadi cos x? Kalau kamu misalkan beda, berarti ada yang salah di cara kamu ya. Silahkan dibuktikan. Oke, mungkin sampai situ aja. Ini konsep limit atau diferensial. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.